Sebelum video ini dimulai, silahkan like, komen, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kita bisa terus berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kali ini kita akan membahas sebuah berita yang mengejutkan sekaligus menyedihkan tentang pelanggaran HAM yang dialami oleh nelayan-nelayan asal Indonesia atau ABK kapal asal Indonesia yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan asal Cina. Bagaimana kronologisnya? Oke, check it out. Dilansir dari sebuah media Korea yaitu MBC News, di mana para nelayan atau ABK kapal asal Indonesia telah mengalami sebuah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan asal Cina. Hal ini diketahui setelah para nelayan atau ABK kapal asal Indonesia ini melaporkan hal yang dialami oleh mereka kepada pemerintah Korea ketika kapal penangkap ikan asal Cina ini sedang berlabuh di Busan. Dari video-video yang diberikan sebagai bukti, pemerintah Korea belum sepenuhnya percaya. Karena itu, mereka mencoba melakukan investigasi terlebih dahulu. Namun, ketika hendak diinvestigasi, kapal penangkap ikan asal Cina ini telah pergi dari Busan. Hal tersebut memicu untuk diperlakukannya investigasi internasional sesegera mungkin. Dari beberapa video yang dijadikan sebagai bukti, ada sebuah video yang menunjukkan salah satu korban nelayan asal Indonesia yang meninggal, yaitu bernama Ari, yang berumur 24 tahun. Dia sudah bekerja 1,5 tahun dan pada akhirnya meninggal di kapal tersebut. Dalam video tersebut, setelah korban diberikan upacara kematian yang sederhana, korban kemudian dibuang ke laut. Sampai saat ini, jasad korban belum ditemukan dan entah kemana. Sebelumnya, ada korban lain yang bernama Aufaka yang berumur 19 tahun dan Sefri yang berumur 24 tahun. Mereka pun diperlakukan sama, yaitu ketika meninggal kemudian dibuang ke laut. Terdapat sebuah surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh para pekerja asal Indonesia ini ketika mereka akan bekerja di kapal penangkap ikan tersebut. Isi suratnya adalah Kemudian, dalam laporannya, MBC memberikan kesaksian nelayan asal Indonesia yang menjadi saksi bisu terjadinya pengeksploitasian serta pelanggaran HAM yang dilakukan di kapal penangkap ikan asal Cina tersebut. Dikatakannya, ada beberapa kejadian naas yang dialami oleh para nelayan asal Indonesia ini. Di antaranya, para nelayan asal Indonesia hanya diperbolehkan minum air laut yang sudah difiltrasi terlebih dahulu. Padahal, kapal tersebut menyediakan air mineral. Namun, air tersebut hanya diperuntukkan kepada nelayan asal Cina. Kemudian, waktu jam kerjanya pun hampir tidak masuk akal, yaitu 18 jam kerja. Bahkan, setelah kerja 30 jam, di mana para pekerja selalu berdiri tanpa istirahat, para pekerja diberi waktu istirahat hanya 6 jam. Dan 6 jam itu termasuk untuk makan, tidur, istirahat
duduk, dan lain-lain. Lalu, hal yang mengejutkan lainnya yaitu 5 pekerja kapal tersebut setelah bekerja 13 bulan hanya dibayar sebesar 120 US dollar atau sekitar 1,7 juta rupiah. Yang artinya selama sebulan para pekerja hanya diberi upah kurang lebih 100.000 rupiah. Kapal penangkap ikan asal Cina ini sebenarnya adalah kapal yang aktivitasnya menangkap ikan-ikan tuna. Namun, terkadang mereka menangkap ikan hiu juga. Dan seringkali mereka melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Hal inilah yang membuat para pekerja yang meninggal sering dibuang ke laut. Karena kapal penangkap ikan ini tidak mau jika aktivitas ilegal mereka terbongkar apabila mereka berlabuh ke daratan. Jika kita lihat dari sudut pandang sosiologis, kasus ini mengingatkan kita pada teori konflik dari Karl Marx. Teori tersebut menjelaskan tentang konflik antara buruh dan majikan. Menurut kalian bagaimana? Silahkan jawab di kolom komentar. Terima kasih dan semoga bermanfaat.